Gemini, tolong carikan lapangan olahraga untuk lari terhits di Jakarta. GBK Jogging Track. GBK. Alamat QRJ3 plus. Halo guys, ketemu lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini seneng banget, finally akhirnya gue bisa nyobain langsung Galaxy Z Flip 7 dan juga Watch 8 ya. Ini sebagai pengguna series pendahulunya rasanya seneng sekali ya. Dan finally akhirnya kedua device ini datang dong. By the way, video kali ini gue bakal ngomongin sedikit aja sepintas bandingin sama seri pendahulunya nih, si Flip 6 gitu ya. So, langsung tonton videonya sampai akhir. Oke, kita langsung unboxing dulu untuk yang si Galaxy Z Flip 7. Desainnya sekarang seperti ini, tampak jelas banget, covernya tuh kayak dibuat full layar gitu sekarang finally. Nah, yang kita pegang ini varian warna coral red. Dan ini dia warnanya. Menarik sekali. Wow. Oke, kita taruh dulu di sebelahnya. Hai kakak, kata dia. Simple aja isian boxnya, jadi kalian langsung wajib beliin aksesorisnya, soft case-nya. Samsung juga nyediain tuh teman-teman ya, berbagai macam flip squid card-nya dan juga casing gemes lainnya. So, langsung aja kita mengkletek ya. Wah. Bagian depannya. Wow, warnanya menarik sekali. Ini ngomong-ngomong warnanya tuh kayak unik ya terbilangnya. Jadi kalau kita perhatiin dari sini warnanya kayak agak merah-merah gitu. Tapi kalau di opsi tertentu dia kayak agak ngepink, tapi orange muda juga. Jadi ya menarik sekali lah. Oke, sambil nunggu smartphone nyala, kita coba lihat di bagian segala sesuatunya ya. Jadi kalau kita jajarin sama seri pendahulunya, tampak jelas banget perbedaan pada bagian cover layarnya. Kalau yang Flip 6 itu 3,4 inch, kalau yang di Flip 7 itu 4,1 inch. Udah gitu refresh rate pun dikasih 120 Hz. Udah sama kayak layar utamanya ya. Terus tingkat kecerahannya pun meningkat dari 1600 nits jadi 2600 nits. Tuh. Jadi terang banget ya. Sebenarnya beberapa improvement lainnya tuh ada pada bagian baterai yang kini jadi tambah besar, sebelumnya 4000 jadi 4300. Lebih tipis juga, sekarang tuh 6,5 mm, dan layar utamanya nih ya, itu juga meningkat jadi 6,9 inch. Sebelumnya itu 6,7 inch. Udah support juga dengan Samsung DeX, dan sekarang itu di Flip 7 itu menggunakan Exynos 2503 nanometer. Kalau sebelumnya kan di Snapdragon Edge Gen 3 di 4 nanometer. Ya, itu tadi sedikit garis besar secara improvementnya daripada seri pendahulunya. Sebenarnya masih banyak, nanti gue bakal jembreng aja. Dan paling nggak ini buat kayak gambaran lah ke teman-teman, perbedaannya tuh sepintas bakal kayak gini. Ini tentunya bakal lebih cocok ya buat teman-teman yang kayak sebelumnya tuh belum upgrade ke Flip 6 gitu ya, loncat aja langsung ke Flip 7. Ini ya berasa sekali peningkatannya ya teman-teman. Tuh. Apalagi yang beda lainnya? Yuk kita langsung bahas. Secara ketipisannya, secara kerapatannya, kerapatan sih sama ya teman-teman, cuma tipisnya tuh beda, lebih tipis gitu. Tuh di bagian ininya lebih lebar juga dibuatnya. Jadi kalau dulu kan Flip itu terkenalnya dengan rasionya tuh agak memanjang gitu ya. Kalau sekarang tuh dia seperti smartphone candy bar lain pada umumnya kayak gini, lebih tipis tentunya. Kerapatannya juga ya udah sangat rapat gitu. Manis sekali sih. Tahun ini itu pilihan warnanya ada 3 ya teman-teman. Ada yang jet black, ada yang biru, dan ada yang warna coral red ini. Khusus warna hijau itu sekarang malah dijadikan kayak khusus online gitu ya, penjualan secara online. Kita lihat sisi lainnya. Nah, ini secara perbandingan dari layar utamanya. Layar utama juga meningkat nih jadi 6,9 inch, jadi kayak nambah lega gitu teman-teman. UI-nya sekarang sudah langsung menggunakan 8.0 dan sudah menggunakan Android 16. Sudah terbaru, sangat-sangat terbaru untuk saat ini. Ini buat teman-teman yang mungkin lupa gimana sih Kak cara nambahin aplikasi di bagian si layar covernya. Ya, jadi buat menambahkan beberapa aplikasi tadi di bagian si layar covernya itu langsung ke Labs ya. Terus nanti tinggal pilih aja yang ini nih. Oke, aplikasi apa aja yang pengen kalian tampilin pada layar covernya. Selain itu, sebenarnya kalian juga bisa menambahkan segala sesuatu lainnya ya lewat aplikasi
Good Lock ya. Ini kalau kita udah install, kita bisa macam-macamin tuh, mau download game gitu, taruh di bagian sini gitu ya. Itu juga bisa guys. Gitu. Dan kalau kita cek di bagian Galaxy AI-nya, tentu Galaxy AI-nya ini sangat-sangat beragam ya. Jadi semua fitur AI gitu, Galaxy AI itu sudah ada di sini pastinya. Tuh ada interpreter, ada transcript assist, terus now brief. Nah, now brief ini juga kita juga bisa nanti lihat di bagian layar covernya juga. Yang sekarang itu pada saat kita berfoto atau pada saat kita ngambil konten, mungkin ya dengan mandiri kita taruh si smartphone ya gitu. Jadi kayak ada animasinya gitu ya. Itu mungkin bagian dari si One UI 8. Ini juga pada saat kita berpindah si mode foto ataupun video juga kayak ada animasi gitu di bagian sini. Nah, kalau kita rekam video, dia ada merah-merah gitu. Kenapa? Karena buat tanda kalau itu tuh lagi nge-record gitu. Jadi biar kita tuh nggak miss. Udah bergaya, sacet tiba-tiba belum kerekam. Aduh, kasihan gitu ya. Kalau ada ini tadi merah-merahnya, tandanya ya sudah kerekam gitu. Nah, sebenarnya kita juga bisa kayak zoom otomatis gitu. Secara otomatis, guys. Jadi nanti tinggal pakai si slidernya ini aja. Rasanya smooth juga ya. Hai, ini Flip 7, ini Flip 6. Jadi keduanya gue lagi coba rekam menggunakan kamera utama, dan ini modelnya kayak didirikan gitu ya. Jadi dia merekam dengan sendirinya, tanpa perlu bantuan tambahan tripod lagi. Gak tahu nih kira-kira perbedaan kayak gimana suaranya maupun si wajahnya kayak gimana. Tapi pasti sih dengan layar cover yang lebih lega kayak gini, itu bagian rekaman videonya pun kayak lebih maksimal kelihatannya ya secara previewnya gitu. Terus juga tentunya kita bisa aktivitas segala sesuatunya di layar utamanya kayak lebih luasa sih. Coba komentar menurutnya bagus yang mana, wajahnya di Flip 6 atau di Flip 7. Nah, sepintas sih kayaknya yang Flip 6 kayak lebih instan ya warnanya gitu, agak beauty putih gitu. Kalau di sini dia lebih ke natural di Flip 7. Tapi menurutnya gimana, tulis di kolom komentar. Oke, sekarang kita mau unboxing si Galaxy Watch 8 ya. Jadi si Galaxy Watch 8 series ini tuh ada 3, ada yang Watch 8 klasik, ada yang Watch 8 ini berapa mili sih? Ini kayaknya 40 ya, 40 mili dan 44. Oke, untuk bagian chargernya melingkar sama kayak di Watch 7 sebelumnya, cuman nggak tahu cocok apa enggak gitu ya. Terus, nah ini dia. Bener kan? Wah, ringan banget ternyata. Ini dia modelnya nggak melingkar guys, tapi melainkan kayak ada sisi sininya tuh kayak ada frame-nya lagi, kayak seri ultranya deh. Lalu ada juga strapnya ini ceritanya yang kita pegang teh warnanya kalau nggak salah silver. Ini gampang banget, strapnya tinggal kita tempel aja langsung krek gitu ya. Mana sih? Nah satu lagi, nice ya, connect. Nah ini langsung connect aja tuh, pilih bahasanya langsung connect, udah deh. Dan ini dia tampilan utama daripada Galaxy Watch 8. Sekarang tuh dia udah dual GPS. Terus nih kalau kita perhatiin tingkat kecerahannya sendiri tuh kayak meningkat nih, sekitar 50% gitu. Jadi sekarang tuh 3000 nits gitu teman-teman. Untuk bagian baterai sendiri tuh diklaim bakal kurang lebih tahan sekitar 20 jam gitu, tapi balik lagi pemakaian ya. Terus juga sekarang udah fast charging yang katanya tuh ngecas setengah jam bisa dapat 45%-an. Chipsetnya sendiri tuh menggunakan 3 nanometer dengan beberapa fitur AI yang katanya bakal nanti lebih akurat dan lebih cepat gitu ya teman-teman. Jadi ini dia perbedaan antara keduanya. Ini tuh warnanya putih teman-teman, kalau ini silver. Bentuknya kayak gini perbedaannya. Strapnya beda banget. Kalau dulu tuh agak bergelombang, bergigi, ada sedikit list warnanya gitu ya. Sekarang dibuat lebih minimalis dan justru bagian bergelombangnya dari bagian bawahnya. Ya pasti si Samsung ngedesain kayak gini tentu udah ada feedback dari pengguna sebelumnya mungkin ya. Secara tampilannya kayak gini. Yang ini kayak lebih seru gitu, kayak agak nggak 3D gitu ya. Tuh. Nah terus kalau kita cek sedikit perbedaannya di Samsung Health-nya. Oke, tadi gue tuh nemu nih, ini ada running coach. Kalau di sini tuh belum ada gitu ya.
Oh, nih antioksidan index yang ini belum ada. Terus ini ada, oh baru juga nih, vascular load nih, terus tingkat stres, kadar oksigen dalam darah. Nah ini yang baru ada antioksidan index. Oh agak sensitif ya guys ya, astaga. Oke, complete. Waduh, very low. Terus yang menarik juga di sini juga dilengkapi dengan apa namanya, fitur AI. Ini kalau bawaan sendiri dia bakal lari ke Google Assistant. Kita ganti. Nah, ini connecting. Kita ganti pakai Gemini. Connecting sudah. Sekarang kita tes. Jadi lipat dulu biar kelihatan apa lipat. Sekarang kita bakal cobain ya. Gemini, tolong carikan lapangan olahraga untuk lari terhits di Jakarta. Berikut adalah beberapa lapangan olahraga untuk lari di Jakarta yang populer. GBK Jogging Track. GBK. QRC3 plus 6 FV Jalan. Oke, kalau untuk lari di GBK, setelahnya enaknya saya jajan di mana ya? Nanya jajan gak habis lari. Ada beberapa pilihan tempat makan di dekat GBK setelah lari. Oh. On your right, rating 5. Alamat Komplek Gelora Bung Karno, G5 Jakarta nomor 11, RT 1, RW 3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Keren. Itu ya, itu secara nggak langsung kayak ngasih tahu lah. Maksudnya ini bisa terkoneksi dengan Gemini, jadi kayak lebih satset. Nantinya ke depannya mungkin kalau kita kayak punya kalender tuh, meeting ada apa aja, kalau kita lupa, tanya aja langsung lewat si smartwatch yang ngasih tahu gitu. Asalkan kedua device-nya sudah tersinkron gitu guys. Menarik sekali. Nanti kita cobain lebih detail. Kalau ada pertanyaan, drop aja di komen. Hampir banget lupa, kita tuh bisa manfaatin Gemini juga di layar covernya si Flip 7 ini. Ini caranya simple banget guys, tinggal tekan ini agak lama. Lihat ini. Nyalain kamera. Hai Gemini, jam tangan manakah yang cocok untuk saya? Kedua jam tangan itu terlihat mirip, tapi yang warna putih memberi kesan lebih kasual dan cocok untuk olahraga. Kalau mau yang lebih fleksibel untuk berbagai acara, mungkin yang hitam bisa jadi pilihan. Gimana? Kamu lebih suka gaya yang mana? Gemini ini kan bukan hitam, ini silver. Kalau yang ini tuh warna putih. Yang mana yang cocok nih, putih atau silver? Ups, maaf saya salah lihat. Kalau begitu, antara warna putih dan silver, mana yang lebih cocok untukmu ya? Keduanya sama-sama netral, tapi putih memberi kesan lebih santai, sementara silver lebih elegan. Mungkin bisa disesuaikan dengan warna pakaian yang sering kamu pakai? Oke deh, terima kasih. Saya mau lanjut syuting. Dah. Intinya mah kita bisa gunain Gemini pada layar covernya ya guys. Besok jadi kalau nggak pede mau pakai baju apa gitu ya, takut salah kostum, tinggal nanya aja sama doi ya. Nah, kalau kita pakai set, dia bakal kayak gimana sih? Tunggu sebentar, saya agak salah fokus guys, karena tadi si bagian frame si jam tangannya tuh dibuat kayak lebih mengotak. Jadi di bagian sininya kayak nampaknya lebih minimalis gitu ya. Tuh. Kalau ini tadi itu nggak begitu ketara. Kalau ini kayak kelihatannya lebih singset gitu. Dipakainya di tangan cewek kurang lebih bakal kayak gini. Terus untuk kesan pertama sih ini kayak lebih nyaman juga ya teman-teman kenanya. Jadi emang kalau gue perhatiin si Galaxy Watch Edge ini tuh dirancang kayak buat mendukung gaya hidup kita gitu ya. Dan juga fitur kesehatan yang lebih improve lagi. Nah, kedua device ini kalian tuh udah bisa dapetin ya di Samsung.com ataupun e-commerce lainnya. Sering-sering pantau aja di Samsung.com. Kenapa? Karena suka banyak promo-promo gitu tuh ya guys. Jadi kalau kemarin tuh gue beli yang si Watch 7 ini itu kurang lebih kalau misalkan dapat diskonnya, terus juga dapat promo-promo lainnya, voucher-vouchernya, paling cuma kenanya tuh nggak nyampe 4 juta sih. Apalagi sekarang kan kayak ada promo free upgrade storage itu di bagian Flip 7 dan juga Fold-nya. Kalau dulu tuh seingat gue belum ada tuh namanya upgrade storage, free upgrade storage gitu ya, kecuali di S series. Sekarang tuh di bagian Fold dan juga Flip itu udah ada, jadi menarik sekali.
Pokoknya gue untuk dua device ini harganya berapa, detailnya ada promo apa aja, nanti gue taruh aja di kolom deskripsi. Sip, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ada pertanyaan, drop aja di komen. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye bye.